Halo, salam sehat kawan Diska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Dan pada kesempatan hari ini saya sudah bersama Kasubag Perencanaan Dinas Kesehatan PP dan KPI Kota Madiun. Ada Kakak Asti Raditya Sari. Halo Kak. Halo Kak Sari Cantik. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat dan waras. Oke. Yang penting itu ya, waras ya. Betul, Karena biasanya ya gitu ya. Waras itu penting. sehat aja nggak cukup ya? Nggak cukup, sehat dan waras. Oke. Kalau biasanya sehat dan bugar, ini sehat, bugar, dan waras. Betul ya. sekali. Tambah satu lagi ya, berarti ini ya, yel-yelnya nanti. Oke, bicara tentang perencanaan, ini pasti nggak jauh-jauh sama manajemen, ya kan? Tapi hari ini kita, meskipun ada Kasubag Perencanaan, kita nggak akan ngobrolin RKA, PAK, DPPA, apa itu ya? Yang bikin jantung deg-degan setiap kali ada ting-tong ya, itu bikin jantung lemah juga ya, beresiko. Nah, ngomongin soal manajemen dan resiko, Kak Asti, apakah manajemen resiko ini termasuk bagian dari perencanaan sendiri? Ya betul, sebenarnya manajemen resiko itu tidak hanya di bagian perencanaan aja ya, tapi di semua unsur pekerjaan kita itu selalu ada manajemen resiko. Dan manajemen resiko itu salah satunya adalah manajemen resiko terkait dengan kesehatan. Nah, ini bridgingnya bagus sekali ya. Iya dong. Kompak sekali ya. Iya, harus itu. Oke, ngomongin soal kesehatan dan manajemen resiko. Ya meskipun orang melihatnya dari luar, kita ini cuma pekerja kantoran, yang kerjanya cuma duduk depan komputer. Nah, ini resiko-resikonya yang terjadi apa sih biasanya, Mbak? Iya, betul sekali ya, karena kita itu biasanya kalau bekerja, apalagi pekerja kantoran itu merasa, oh kita itu nggak akan ada resiko terkait dengan pekerjaan kita, karena kita di dalam ruangan, kemudian kita juga nggak angkat beban, atau kemudian kita terpapar debu, seperti misalkan mungkin pekerja di pabrik, atau pekerja di rokok, seperti itu ya. Tetapi justru karena kita merasa bahwa kita di perkantoran itu tidak akan terkena resiko-resiko kesehatan seperti itu, kita lalai bahwa sebenarnya ada banyak hal terkait kesehatan yang itu menjadi resiko kita ketika bekerja di perkantoran. Nah, resiko itu ada kaitannya dengan ergonomi. Nah, itu yang biasanya dilalaikan atau diabaikan, atau kita lupa, tidak sadar bahwa itu menjadi resiko dari pekerjaan sebagai orang kantoran. Oke, nah salah satu nih resiko atau penyakit nih untuk pekerja kantoran ini apa nih Kak? Nah, resikonya terkait dengan pekerja kantoran yang tidak kita sadari itu adalah musculoskeletal disorder. Apa Mbak? Ya. Oke, musculoskeletal disorder. Oke, apa itu? Musculoskeletal disorder itu sekumpulan gangguan terkait dengan kerangka, kemudian ligamen kita, saraf, otot, itu terjadi karena kita melakukan hal-hal yang tidak ergonomi pada saat kita bekerja atau berada di lingkungan perkantoran. Oke, ngomongin soal ergonomi, apa sih sebenarnya ergonomi? Nah, ergonomi itu saya nyontek dulu ya. Oke, baiklah. Sebenarnya ergonomi itu adalah ilmu yang mempelajari interaksi yang kompleks antara aspek pekerjaan dengan aspek dari karyawannya sendiri, yaitu dengan kondisi fisik, fisiologis, dan psikis, sehingga bagaimana kita menggabungkan antara aspek pekerjaan dengan aspek karyawannya itu menghasilkan sebuah kondisi di mana karyawan bisa bekerja dengan sehat, nyaman, kemudian aman, dan dia menjadi produktif. Seperti itu. Oke, kalau ergonomi penting nih ya bagi sebuah perkantoran, apalagi yang kerjanya di memang karyawan gitu ya. Nah, kondisi idealnya tuh seperti apa sih seharusnya? Sebenarnya kondisi idealnya itu ada banyak ya. Jadi yang pertama itu kita terkait dengan luasnya tempat kerja. Jadi kalau luas tempat kerja itu minimal bagi karyawan itu adalah sekitar 2,2 meter.
Ya, nanti dihitung ya masing-masing. Kira-kira kita di kantor itu berapa meter? Jangan-jangan punya saya disewa juga sama sebelah gitu ya. Iya, betul. Kemudian tata letak peralatan kantor. Jadi peralatan kantor itu kan banyak, apalagi kalau berhubungan sama dengan dokumen ya. Jadi diharapkan kita itu untuk menatanya itu yang kita butuhkan dulu. Jadi biar nggak susah. Misalkan dokumen A, B, C ini yang sering kita ambil, yang sering kita butuhkan ya. Itu yang kita tata dekat dengan kita. Kalau yang misalkan jarang kita gunakan atau jarang kita pakai ya nggak apa-apa, ditata, ditaruh di lemari yang paling atas atau mungkin di paling bawah. Kalau misalkan itu tidak kita sering dokumen-dokumen itu sering kita butuhkan tetapi naruhnya di lemari paling atas, bayangkan dalam sekali sehari kita bisa 10 kali sampai 15 kali ngambil. Apa nggak kaku ini, Pak? Ngejim ya? Ya, ngejim. Seperti itu. Kemudian terkait kursi. Nah, ini kita meremehkan juga ya. Kursi untuk pekerja kantoran itu harus disesuaikan dengan bentuk tubuhnya. Kalau misalkan saya nih posturnya agak ideal ya, tinggi ya, saya narsis nih. Terus kemudian kursinya itu pakai kursi yang rendah. Bayangkan saya duduknya begini. Terus ngerti gimana jadinya bahu saya. Atau kemudian Kak Sari sendiri yang mungkin agak sedikit pendek gitu ya, nggak usah gitu ya, maaf ya. Gitu ya. Kemudian kursinya tinggi banget. Gimana kemudian untuk posternya? Nah, seperti itu harus disesuaikan. Tapi jangan sampai juga kursi gaming dibawa ke kantor ya. Kan nyaman, aman gitu ya. Tapi nanti lupa kerja. Pengennya ngegame. Jangan terbawa. Saking pengen nyaman akhirnya kursi gaming dibawa ke kantor. Jangan sampai ya. Kemudian berikutnya adalah ini meja kerja. Meja kerja itu ditata dan memilihnya sesuai dengan postur kita, kemudian juga posisinya. Jangan sampai kita itu bekerja terus mejanya sangat lebar sekali sehingga kita susah menjangkau, seperti itu. Kemudian berikutnya terkait dengan postur saat bekerja. Postur saat bekerja itu juga perlu diperhatikan karena seringkali ini akhirnya saya curhat ya. Iya. Jadi saya pernah kena MSD, ini musculoskeletal disorder. Jadi musculoskeletal disorder ini beberapa gangguan musculoskeletal disorder yang sering terjadi itu antara lain CTS atau carpal tunnel syndrome. CTS, carpal tunnel syndrome. Apa itu? Itu adalah peradangan. Biasanya kita kalau ngetik di komputer, ngetik terus keyboardnya itu nggak ergonomis. Jadi kita sering menggunakan itu tidak ergonomis dalam waktu yang sering. Nah, itu akhirnya menjadikan ada peradangan di sini. Itu kemudian ada kekakuan pada ini otot-otot kita. Kemudian ada kekakuan pada atau ketegangan pada otot leher. Nah, yang pernah saya alami itu adalah kekakuan pada otot leher. Ya. Itu bukan karena hanya suaranya yang sering teriak-teriak ya? Oh ya, enggak, tentu tidak. Kalau itu melemaskan otot, otot suara. Jadi kenapa kita hari ini membahas tentang itu? Karena ya salah satunya di perencanaan atau siapapun teman-teman yang berkaitan dengan data, kemudian biasanya kan orang-orang itu kalau sudah tune in, dia langsung terus gitu ya, mantengin kerjaannya. Kalau nggak selesai, belum keluar dari situ atau belum beranjak dari tempatnya. Nah, itulah yang saya alami karena selama bertahun-tahun ya, baru sedikit tahun kok. Berada di depan laptop muda ya. Iya, dengan posisi yang tidak ergonomis ya, posisinya begini terus, akhirnya saya mengalami ketegangan otot leher. Nah, memang benar akhirnya dampaknya pada produktivitas. Ketika kemudian nggak apa-apa ini, ada ceti-ceti, kemudian dikasih koyo, tapi tetap nggak ergonomis ini, tetap aja begini. Karena kan harusnya secara ergonomi kita itu kalau di depan laptop seharusnya itu mata kita itu lurus dengan bagian paling atas dari layar monitor, apakah itu PC atau laptop.
Jadi kalau saya duduknya seperti ini, mata saya ini harus dengan paling atas dari PC atau laptop, ya, monitornya harus lurus seperti ini. Ketika kita itu membungkuk seperti ini dalam waktu yang terus-menerus, akhirnya akan terjadi ketegangan di otot leher. Itu awal-awal tidak dirasakan, padahal saya termasuk orang kesehatan ya. Tapi nggak apa-apa lah, kasih koyok sembuh gitu. Karena Anda terlalu sibuk dengan data, Anda juga angka gitu ya. Apalah, katanya dikasih fresh cake sembuh, nyebut merek. Nggak apa-apa, nanti biar masuk di sini brandnya ya. Seperti itu. Nah, ketika itu terjadi terus-menerus dan saya tidak pernah rehat, akhirnya terjadi gangguan ketegangan di otot leher. Dan itu mengganggu produktivitas karena pada akhirnya semakin parah dan saya harus mengkonsumsi obat dan terapi. Ketika kemudian terapi, akhirnya nggak bisa lama-lama di depan laptop, sehingga dalam beberapa bulan, lebih lama ya, sekitar 6 bulan, itu tidak produktif, dan itu terasa sekali. Mengurangi produktivitas. Ya, mengurangi produktivitas. Sehingga kenapa ini penting disampaikan, karena ya itu tadi, kita biasanya tidak aware. Orang-orang yang kerja di kantor itu, di dalam ruangan kantor itu nggak aware bahwa ada banyak potensi gangguan kesehatan terkait apa yang kita kerjakan di kantor, terkait hal ergonomi. Tadi kembali lagi ya pada postur ya, pada postur tubuh kita saat bekerja, kita harus mengatur mata agar sama tingginya dengan layar monitor. Kemudian saat duduk, posisikan siku itu sama dengan tingginya itu dengan meja, begini. Iya, seperti itu. Nah, kemudian sandaran kursi itu, sandarannya itu harus, punggung kita itu bisa ditopang dengan baik. Seperti itu, agar nanti tulang punggung kita itu tidak terlalu keras bekerja. Kemudian kalau kita duduk di depan, kita itu berada di depan komputer atau laptop, itu mohon maaf saya praktekkan ya. Baiklah. Soalnya kita duduk seperti ini ya. Ini harusnya kaki kita itu ada, bisa minta tolong Mbak dikasih pancatan. Iya, pancatan itu bahasanya apa ya? Minta tolong itu satu aja. Ya, diambilkan. Bisakah? Yang coklat itu bisa, boleh tidak? Nah, kalau misalkan meja kita itu tidak ada pancatannya. Aduh, apa ya bahasa pancatan? Ya pancatan, memang pancatan. Nanti mengerti kok. Pakai bahasa manusia kan kita. Kalau kita mengerti ya. Nah, kita itu harus, satu begini, kemudian ganti lagi satunya seperti ini. Nah, seperti itu. Nanti mengurangi ketegangan pada otot punggung kita. Seperti itu. Nah, kemudian posisi kita setelah postur tubuh ini, kita harus rehat, jangan lupa. Jadi kita itu harus rehat, paling enggak itu kita bekerja 20 menit, kita rehatnya 20 detik. Peregangan ya? Iya, peregangan. Nah, ini sebenarnya kalau dari kesehatan, dari Kementerian Kesehatan itu ada disampaikan ya, kita ada senam peregangan. Nah, itu ternyata banyak sekali dampaknya, meskipun kita sering mengabaikan. Saya mengakui sendiri ya. Saya termasuk sih ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya itu ada dampak yang sepertinya sepele, tapi itu sangat berdampak. Sehingga kita kalau bisa itu ada peregangan setelah 20 menit bekerja, kemudian 20 detik kita peregangan. Kalau bisa mungkin di institusi itu bisa diofisialkan ya, misalkan jam berapa gitu. Kalau dari Kemenkes jam 10 sama jam 2. Nah, jam 10 sama jam 2. Nah, itu kalau bisa mungkin di semua instansi bisa dibudayakan seperti itu, karena coba deh setelah podcast ini, kawan-kawan Diska yang mungkin menonton atau mungkin menonton kemudian ngasih tahu ke kerabat koleganya yang bekerja di kantoran, dicek apakah selama ini mungkin pertama, kok aku sering kaku-kaku ya bahuku itu, kemudian kok sering kesemutan, karena kesemutan itu belum tentu asam urat ya? Asam urat, betul. Kok mungkin aku sering kesemutan, kemudian mungkin
apa itu merasa kayak terbakar seperti itu di bagian tubuh tertentu, lalu kok leher kaku. Nah, seperti itu bisa jadi karena MSD. Jadi musculoskeletal disorder karena dalam keseharian pada saat kita bekerja, kita tidak melaksanakan pekerjaan dengan ergonomi yang tadi saya sampaikan seperti itu. Jadi sebenarnya MSD ini, musculoskeletal disorder di orang-orang kantoran itu sebenarnya banyak terjadi, tetapi mungkin oleh kita diabaikan. Seperti saya mengabaikan. Karena alah gak popo iki engko mergo darah tinggi mungkin ya. Darah tinggi. Engko mari dhewe iki engko tak nggo tulung kok mari. Biasanya kan seperti itu. Alah engko tak ombeni apa? Mari dhewe tit. Tak ombeni angin tit. Mari dhewe iki paling masuk angin. Nah, seperti itu. Padahal ternyata penyebabnya adalah karena kita tidak melakukan fungsi ergonomi pada saat kita bekerja. Seperti itu mungkin penjelasan dari kami. kami. Oke, untuk MSD sendiri nih Kak Asti, dimana Kak Asti sendiri kan juga berpengalaman ya mengalami itu. Nah, efeknya selain tadi mungkin penurunan produktivitas untuk kegiatan sehari-hari, apakah ada sesuatu yang bikin pusing atau apa gitu? Oh ya jelas, selain produktivitas kita di tempat kerja itu akan mengganggu kehidupan kita. Salah satunya adalah ketika kemudian MSD ini berulang, kemudian kan menjadi cedera. Kayak misalkan saya, ini kan kemarin karena ketegangan otot lehernya itu sampai parah, akhirnya saya perlu rehab. Ketika rehab, meskipun itu menggunakan BPJS, ini saya gratis nih ya. Untung saya pakai BPJS. Bukan iklan ya, bukan iklan ya. Untung saya pakai BPJS, saya jadinya gratis. Coba kalau saya nggak pakai BPJS, ketika saya harus setiap 2 minggu sekali harus ke dokter, kan berarti saya harus bayar. Kalau saya nggak pakai BPJS, saya ketika rehab mediknya ke rumah sakit kan harus bayar. Untung ini saya pakai BPJS. Akan tetapi meskipun pakai BPJS, waktu saya kan banyak terbuang. Tiap 2 minggu sekali saya harus izin. Kemudian saya harus ngantri. Padahal waktu itu bisa saya gunakan untuk melakukan pekerjaan lain. Kalau misalkan hari Sabtu, ternyata jadwalnya saya milih Sabtu. Harusnya saya bisa sama keluarga, main gitu kan. Sama keluarga, sama suami, sama anak. Akhirnya saya harus ke rumah sakit untuk kontrol, untuk rehab. Itu yang pertama. Kedua, ternyata saya kemudian nggak bisa naik motor. Ketika saya nggak bisa naik motor, akhirnya saya diantar. Ketika saya nggak bisa, dia ngantar saya nggak bisa, akhirnya saya gojek. Gojek ternyata keluar uang. Nggak tanggung BPJS ya? Nggak ditanggung BPJS masalahnya. Nah, hal-hal seperti itu sangat berdampak pada kehidupan kita. Jadi ketika kita kena penyakit akibat kerja, salah satunya mungkin gangguan musculoskeletal ini tidak hanya di pekerjaan kita, tetapi nanti di keluarga juga, di kehidupan kita di luar pekerjaan juga akan terganggu. Hanya karena hal sepele yang kita abaikan, yang sebenarnya itu tidak perlu terjadi kalau kita melaksanakan fungsi ergonomi. Dan fungsi ergonomi itu kan sebenarnya tidak mahal ya, cuma butuh aware dan butuh komitmen dari kita untuk mengerjakan. Betul, seperti itu. Oke, nah ini gangguan untuk tidak bisa naik motor, dulu kan pembalap kan ya, nah itu akhirnya kan sampai tidak bisa naik motor, itu juga karena MSD sendiri. Iya, karena MSD sendiri. Oke, tapi untuk gejala lain di tubuh Kak Asti mungkin apakah hanya mungkin tadi ya disampaikan tidak bisa produktivitas, kemudian mungkin biaya juga bengkak gitu. Tapi kalau dirasakan yang di tubuh sendiri, sakitnya seperti apa sih? Sakitnya nyeri sekali. Nyeri di seluruh. Tolong ya. Nyerinya ini di seluruh tubuh atau di bagian lehernya yang tadi, yang di terapi tadi? Kalau melihat ciri-ciri MSD, jadi ciri-ciri MSD itu kan ada kesemutan, ada kebakar, terasa terbakar, kemudian nyeri. Ternyata saya pernah mengalami semua. Jadi ketika di leher ini, saya pernah mengalami CTS, tapi tidak terlalu parah. Kemudian saya mengalami nyeri di leher. Ini saya kemarin itu sampai ke dokter saraf, ke dokter dalam, ke dokter ortopedi, sampai harus MRI, seperti itu. Bayangkan. Hanya karena kemudian, ya ampun, ya Allah,
ternyata saya kena MSD. Tapi yang mendiagnosa MSD itu sendiri dokter apa nih, Kak Asti? Kalau MSD itu kan gangguan, tetapi kemudian kalau untuk sakitnya itu lebih spesifik di dokter ya. Kemarin itu kita di ortopedi kebetulan. Tulang. Iya, di tulang karena kemudian harus di rongsen di sininya. Nah, hal-hal seperti itu kan waktu kita untuk mencari tahu sebenarnya ada apa sih sama saya ini, kok kayaknya sakit saya kok nggak sembuh-sembuh, sampai khawatir pikirannya kemana-mana, jangan-jangan saya kena apa seperti itu. Ternyata pada akhirnya ketemu. Waktu ketemu kenalan lagi nggak? Enggak, saya nggak mau kenalan lagi. Sudah kenal ini mau saya buang jauh-jauh ini. Gitu ya. Mau saya end nih. Tapi dari mungkin dari sudah ketemu tadi sampai hari ini jangka waktunya berapa lama Kak Asti? Dari ketemu sampai sekarang ini pun saya masih recovery ini sekitar 1 tahun. Hampir 1 tahun. Lama ya. Ternyata ya efeknya ya sangat-sangat panjang dan juga mungkin bisa fatal juga ya kalau kita tidak aware. Betul. Seperti itu. Nah, tadi sudah sampaikan nih tentang kondisi ideal atau ergonominya di tempat kerja tuh standarnya seperti apa. Nah, pandangan dari sisi perencanaan. Kalau instansi atau di sebuah kantor ya tidak ergonomis, ini bagaimana? Apakah semuanya bisa diganti? Dimungkinkan nggak nih diganti dengan yang ergonomis? Ya kan manajemen resiko dan mumpung ada sebuah perencanaan yang merencanakan semuanya. Ya, saya agak menggeredek. Jadi karena ini pandangan dari perencanaan ya terhadap fungsi ergonomis, akhirnya mau nggak mau kita harus menyelaraskan antara idealisme dan kenyataan. Nah, itu kuncinya, menyelaraskan antara idealisme dan kenyataan. Karena apa? Karena kelebihannya manusia itu adalah di situ. Kelebihan manusia adalah bagaimana kita menyelaraskan antara idealisme dan kenyataan. Itu kuncinya dulu ya. Udah tahu ya arahnya kemana? Bisa dipahami. Bisa dipahami. Kemudian setelah kita tahu core of the core-nya adalah menyelaraskan antara idealisme dan kenyataan, baru kemudian kita lihat kira-kira apa saja yang bisa kita rubah yang tidak menggunakan dana besar, Bapak Ibu. Contohnya pakai pancatan tadi. Iya, itu nggak pakai dana besar. Kemudian ini postur tubuh kita, jangan dibiasakan kita membungkuk seperti itu. Kalau mungkin kursi ya, kalau kursinya belum ada sandarannya, mohon maaf mungkin digeser nanti ya layoutnya tempat kerja untuk bersandar pada dinding. Agar ada sandaran. Ini fungsi dari menyelaraskan tadi ya. Ya, harap sambil menunggu selaras biar seimbang gitu ya antara kenyataan dan idealisme tadi ya. Oke, lanjutkan. Terus kemudian jangan lupa kita rehat. Karena saya yakin hampir semua pekerja kantoran kalau sudah tune in, sudah asik dengan pekerjaannya, apakah itu dengan data atau dengan yang lainnya, itu biasanya nggak mau berhenti kalau belum selesai. Betul. Nah, gimana caranya agar kita itu bisa ingat? Kalau bisa dipasang alarm aja di HP-nya per 20 menit gitu ya. Tidut gitu. Jangan tingtong ya, teman. Saya agak trauma sama yang tingtong itu ya. Tingtong itu cukup dari saya aja ya untuk teman-teman. Bikin trauma ya. Seperti itu. Ada lagi Kak Asti mungkin? Istirahat yang cukup, jangan lupa minum air putih gitu ya. Minum air putih. Istirahat yang cukup itu lebih pada kualitas ya, karena kayaknya kalau kita bekerja ini kan agak susah ya untuk bisa 8 jam 8 jam istirahat. Agak-agak susah ya, itu menjadi impian ya bisa tidur 8 jam itu. Itu kalau nggak ditelepon sama atasan ya, atau nggak ada tingtong. Jadi mungkin lebih ke kualitas tidur seperti itu. Jadi kalau bisa meskipun sedikit tidurnya tapi diusahakan berkualitas.
Dan jangan lupa untuk peregangan. Iya, peregangan. Kalau bisa itu di instansi-instansi ada yang seperti saya sampaikan tadi, secara official. Jadi sepertinya sepele tapi itu sebenarnya berdampak. Karena kita bekerja kan nggak cuma sehari 2 hari ya. Kalau sampai pensiun kan bisa belasan puluhan tahun gitu ya. Seperti itu. Nah, tadi ini bagi kawan Diska yang pekerjaannya di kantoran atau kasir mungkin ya, yang kerjanya cuma duduk, nah kurang gerak. Nah ini usahakan untuk melakukan peregangan per 20 menit, 20 detik nanti. 20 detik. Nah ini peregangannya di tempat itu aja ya. Jangan-jangan nanti jalan-jalan melipir. Jangan. Kejauhan. Baliknya nggak 20 detik, 20 jam kemudian. Atau kalau misalkan nggak 20 menit, kan 20 menit nanti rehatnya 20 detik, atau kita kerja 2 jam nanti rehatnya 15 sampai 20 menit. Tapi nggak ngopi loh ya. Bukan ngopi. Tolong ya. Tolong ya, bukan ngopi, tapi peregangan. Jadi nanti peregangnya modelnya seperti apa silahkan, bebas. Mau pakai gerakan sendiri boleh. Kalau mau pakai gerakan K-pop juga boleh. Ngedance K-pop itu ya. Yang penting gerak ya. Iya. Dan juga pikirannya nggak sepaneng gitu ya. Betul sekali. Karena sepaneng itu juga bikin ininya juga tegang. Jadi di kondisi pekerjaan itu selain terkait dengan lingkungan kerja juga terkait dengan stres di tempat kerja itu juga berdampak. Jadi bagaimana caranya agar kita itu bisa tidak stres di tempat kerja? Bagaimana caranya biar nggak stres di tempat kerja? Itu banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Salah satunya itu ya. Oke. Itu kalau sudah ngomong itu mentok ya? Iya betul. Jadi nggak ada lagi yang lainnya. Karena di hari-hari ini kita memang harus meningkatkan rasa syukur kita. Betul. Agar tidak stres. Karena terlalu banyak yang harus kita selaraskan dengan idealisme. Dan juga kenyataan. Ya, ternyata tidak semua kenyataan yang kita impikan itu sesuai dan selaras dan juga idealisme kita tidak semuanya juga menjadi kenyataan ya. Oke, sebelum kita akhiri nih Kak Asti, mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan untuk masyarakat umum, mungkin yang tidak semuanya yang pekerja kantoran, tapi juga tadi mungkin yang pedagang atau kasir yang cuma duduk aja, nerima uang aja. Nah, baik untuk kawan-kawan Diska, mungkin juga masyarakat di luar sana yang mungkin sedang menonton acara kita ini ya, Info Sehat Kawan Diska. Jangan lupa di apapun pekerjaan kita, yang pertama adalah kita harus berusaha untuk hidup sehat. Hidup sehat itu tidak hanya dari makanannya saja, tetapi juga terkait dengan bagaimana cara kita bekerja dengan melaksanakan fungsi ergonomis. Nah, fungsi ergonomis itu salah satunya adalah bagaimana kita bekerja itu, postur bekerja kita itu bisa sesuai dengan postur alami kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk selalu menjaga diri agar sehat juga secara pikiran, karena sehat pikiran itu bisa membuat kita menjadi sehat secara fisik. Karena ada juga yang sebenarnya fisiknya sehat, tapi karena pikiran kita itu sepaneng, akhirnya nggak sehat. Jadi jangan lupa jaga kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, dan salah satunya dengan melaksanakan aktivitas fisik dengan baik. Oke, jadi pada intinya adalah kita juga harus tetap bersyukur gitu ya, meskipun tempat kita bekerja setiap harinya mungkin belum memenuhi standar ergonomis ya, tapi alangkah baiknya kita pakai triknya Mbak Asti tadi, kalau di belakang kursinya tidak ada sandaran, nah coba diputer ya. Jika ada di situ ada tembok, silakan bersandar ke tembok juga. Oke Kak Asti, terima kasih atas waktu dan ilmunya hari ini, dan semoga segera sembuh MSD-nya ya. Terima kasih. Dan semoga juga dapat menyelaraskan realisasi dan idealismenya tadi, supaya mungkin yang standar-standar seperti meja, kursi itu dapat ergonomis semua ya, khususnya di karyawan Dinas Kesehatan PP dan KPI Kota Madiun. Siap.
Oke, jangan lupa terus saksikan info sehat hanya di IG Perempuan Kota Madiun dan YouTube Kawan Iskal. Bye bye.